Sambil kami tampilkan beberapa pemain di big screen kami, bisa dilihat bersama dengan Bung IJ, kita analisa per individu, bagaimana skill mereka agar kalau bahasa kami di newsroom, siapa sosok yang bisa mengacak-ngacak defensif dari Filipina. Bung IJ, bisa dari Asnawi terlebih dahulu. Oke, pemain ini mempunyai kelebihan dengan akselerasi ya, dia agresif selalu bermain dari wing kanan. Dia sangat agresif dalam hal penetrasi dribbling maupun dalam penetrasi run-nya dia sangat agresif sehingga ini kita berharap malam hari ini Asnawi bisa agresif melalui sektor kanan pertahanan. Karakter ofensif agresif juga. Betul. Oke, Asnawi. Kemudian kita beralih ke Muhammad Ferrari. Pak, ini pemain harus jadi sosok leader di pertahanan kita. Dia punya heading bola bagus, dia punya cuman memang PR dia malam ini dia harus banyak bicara, harus banyak komunikasi, mengorganisir saat bertahan dia harus banyak bicara supaya teman-temannya tetap fokus karena dia orang paling belakang, dia bisa komunikasi dengan Kadek maupun dengan nanti Doni ataupun dengan gelandang-gelandang kita. Ini bisa menjadi sosok leader. Tinggal hanya dia lebih mengontrol emosi sebagai kapten tim mungkin. Tapi kalau Asnawi main pasti kapten timnya kan Asnawi. Dua sosok ini biasanya full time. Ya, pertama, babak kedua. Iya, ini berarti kan Asnawi. Dan kita berharap dia Ferrari heading bolanya bagus. Dia ngomong dengan pemain. Dia harus bicara dengan Kadek maupun dengan Doni maupun dengan komunikasi dengan penjaga gawang Cahyadi. Perhatikan striker mereka nomor 10 atau nomor 9 atau pemain-pemain yang come from behind Blanchett terutama nomor punggung 17 saya melihat naturalisasi yang dari hitam Filipina. Dari Filipina saya melihat. Itu yang harus kita waspadai juga. Kita bergeser dari Ferrari kita menuju ke Marcelino. Marcelino Inilah pemain sebenarnya pemain muda harapan kita. Ini pemain sayang dia kadang-kadang lepas kontrol. Inilah tugasnya tim behind the team. Psikologi treatment dia harus kita. Kapan kamu bermain dengan agresif, kapan kamu tenang. Kadang-kadang dia lepas kontrol, dia main dribbling aja tanpa dia melihat kanan kiri. Decision makingnya yang apa yang paling penting. Itu kadang-kadang dia late mengambil keputusan, padahal dia punya naluri. Kalau dia ambil keputusannya, decision making dia cepat seperti lawan Arab Saudi, anak ini akan bermain luar biasa malam ini. Seharusnya bisa membuahkan gol untuk Betul, Indonesia. apalagi nanti dia akan didukung oleh mungkin dengan Struijk atau dengan Hanan, dia bisa kombinasi play, dia bisa finishing langsung ke kotak penalti lawan, ke gawang dengan akurasi seperti dia melawan Arab Saudi. Eksekusi yang matang dan kami sangat berharap antara duet Marcelino dan juga Rafael Struijk bisa duluan mencuri poin dari Filipina di Stadion Manahan. Beda karakternya kalau Bung IJ, kalau sudut pandang Bung IJ antara Marcelino dan juga Struijk. Kadang sama-sama tenang, kadang juga gampang terpantik oleh bedanya Struijk ini dia lebih tenang, lebih soft, lebih tidak terlalu buru-buru dengan bola. Nah ini seharusnya dia menjadi target man untuk kombinasi play. Marcelino bisa 1-2 dengan Struijk atau Struijk bisa balik badan karena dia akurasi finishingnya lebih sangat akurat. Jadi menurut Bung IJ dengan karakteristik 4 pemain ini sebenarnya kami inginnya menampilkan ke-11 pemain yang akan menjadi starting line up pada malam hari ini. Tapi dari 4 karakter ini yang menjadi pendobraknya, jadi motornya yang mana Bung IJ? Saya melihat Marcelino. Marcelino. Marcelino tinggal bagaimana Struijk chemistry Marcelino dan Struijk harus berjalan dengan baik. Ya karena Marcelo dengan penetrasi dribbling, dengan pergerakan mobilitas dia tinggi, tinggal bagaimana seorang Struijk menjadi target man untuk mereka main 1-2 kombinasi play, orang ketiga bisa muncul dari belakang atau Struijk bisa balik badan dia langsung finishing. Selama gelaran Asian Championships, Bung IJ melihatnya apakah kita lebih sering memanfaatkan bola mati semata atau memang supply bola ke Marcelino, ke Struijk sangat minim sekali? Ya itu kembali saya bilang bahwa tim ini secara game modelnya, chemistry-nya belum ketemu dari pertandingan pertama, kedua dan ketiga.
Semua gol memang dari set piece ya. Antara gol. siapa ini Bung? Maksudnya yang belum ketemu antara siapa? Antara posisi striker, posisi karena kan selama ini Schrick ini lebih banyak di jadi substitut ya, dia di babak kedua atau pemain pengganti, dan dia dipasangnya tidak menjadi target man karena dia selalu datang dari belakang. Nah itu yang menurut aku sehingga chemistry-nya belum ketemu kembali seperti layaknya waktu mereka di World Cup. Oke, kalau berbicara di lini belakang, kita sangat mengandalkan Muhammad Ferrari. Oke, agar tidak kebobolan seperti apa Bung? Karena kita berkaca pada saat dengan Laos cepat sekali gol tercipta hanya hitungan kurang dari 10 menit. Laos bisa membalas. Memang kan saat lawan Laos, prinsipnya pada saat kita menyerang, kita sudah mempersiapkan pertahanan awal. Berarti bagaimana berdirinya Ferrari, Kadek dan teman, dia harus komunikasi Ferrari. Pada saat bola digeser, keseimbangan timnya juga harus dijaga terutama oleh Ferrari. Dia harus banyak bicara. Dia jangan hanya melihat bola, tapi dia juga melihat kontrol teman-teman berdiri teman-temannya pada saat kita melakukan attack. Sehingga begitu bola dapat counter attack, tenang, kita bisa langsung intercept. Coba ini harus Bung Iji harus sambil dipraktekin di bawah nih, Bung Iji nih. Coba ditangkap sama kamera Jimmy Jeep. Kalau saya jadi backnya Filipina ya, Bung Iji mau menggocek saya gimana Bung Iji? Kita bolanya sambil kita imajinasikan ya Bung Iji ya. Saya maju ke Bung Iji. Berarti kita bikin gerak tipu dengan gerakan pertama langsung eksplosif gerakan kedua. Oke, coba ya Bung Ije, kita coba praktek singkat ya Bung Ije. Bung Ije berarti mencoba masuk ke... Saya mungkin sebagai Marcelino. Oh, mungkin. Sebagai Marcelino. Saya maju, menghadap Bung Ije. Bergerak gini, saya kan bergerak begini, saya langsung bikin gerakan kedua. Luar biasa. Kita kembali sesaat lagi pemirsanya di Kabar Petang.